Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa jalan-jalan. Saling Sapa jalan-jalan. Why? Sudah jalan-jalan? Nah, harusnya udah saling sapa dong kita. Kali ini saya akan menyapa lagi satu tamu podcast kita, seorang anak muda kreatif yang bisa menghasilkan duit, bisa hidup dari kekreatifannya itu. Hai, Mas Cahyo. Halo, Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Seorang Cahyo ini adalah bisa dibilang kreator konten gitu kah? Iya, bisa disebut seperti itu. Kreator konten untuk diri sendiri atau bagaimana? Jadi untuk diri sendiri dan orang lain, Oke, supaya oke. bermanfaat kan. Oh iya. Oke. Kreator konten sudah bergerak berapa lama? Baru kok, Mbak. Bulan Juni atau Julian? Belum setahun ya? Belum setahun. Hampir ya setengah tahun lah ya, 6 bulan. Ya. Awalnya pasti bikin untuk diri sendiri. Awalnya diri sendiri selama sekitar 3 sampai 4 tahunan. Oh gitu. Vlog kah? Iya, Atau- vlog. Ada di channel Rica. Oh, Rica. Oke. Vlognya itu seputar apa nih? Sebenarnya prank sih, Mbak. Jadi sebelum aku nikah itu punya pacar tuh. Nah, pacarnya aku prankin terus. Nah, akhirnya subscribe-nya naik sama view-nya. Oh gitu. Jadi kamu memanfaatkan kebucinan dia, Iya. kamu prankkan gitu ya. Jahat. Tapi dinikahin nggak? Dinikahin. Oh iya, syukurlah. Udah diprankin nggak dinikahin itu kan keterlaluan. Nah, ya. ya, itu. Terus awalnya berarti lebih ke prank-prankan gitu ya, lebih Iya, ke awal ke prank-prankan. Heeh. Itu sih lebih apa ya? Hobi ya. Jahil itu jahil. hobi sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu akhirnya Akhirnya itu di YouTube ya? Iya, terus akhirnya direkrut sama salah satu owner restoran. Heeh. Nah, jadilah marketing. Oke, jadi marketing untuk resto itu. Resto itu. Terus Habis dari resto itu pindah jadi yang ngurus media, Mbak. oke. Terus ngurus media ya itu langsung daripada aku kerja sama orang yang mending diri sendiri lah. Oh gitu, jadi memang akhirnya bikin jasa untuk kreator kontennya ya? Iya, benar. Kreator kontennya itu apakah di jasa yang kamu tawarkan itu apakah termasuk juga untuk maintenance medsosnya? Sama maintenance medsosnya, mulai dari sekalian ya? Instagram sama YouTube sama TikTok ya. Oh, gitu. Ada 3 platform. 3 platform itu ya? Oke. Dan kita kan ada paket-paket apa sebagainya. Nah, itu nanti mau yang mana, kalau misalnya butuh Instagram aja, monggo Instagram. Berarti bisa sambil naikin Oh, ya, followers. bisa banget Oke. sama kolaborasi. Biasanya ini ada salah satu dokter yang udah masuk di TV nih, Jawa Post TV. Oh gitu, ya. Karena kan ada nih ngomongnya istilahnya jasa digital marketing, Iya, benar. ya kan. Tapi yang ada kreator konten, only kreator konten. Jadi dia hanya untuk jasa video Video dan dan foto biasanya. ya, tapi untuk maintenance video, maintenance medsosnya nggak masuk di Iya. situ. Tapi kamu berarti lebih ke bisa dibilang digital marketing ya? Iya, lebih bisa dibilang digital marketing. Foto, video, media juga ada. Oke. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Pokoknya berhubungan dengan publikasi. Iya, betul. Gitu. Lah biasanya nih itu apakah kamu cara kerjanya gimana sih? Biasanya kalau kreator konten itu Nah. apakah by kontrak atau Kontrak by sih biasanya, project? Mbak. Kontrak. Oh kontrak ya. Kontrak sih biasanya sebulanan. Cuman ya alhamdulillah ya mereka yaudah mas aku yang 3 bulan aja langsung 3 Oh bulan. gitu bisa ya. Oh oke, sesuai kebutuhan Sesuai juga. kebutuhannya mereka. Oh. Biasanya kan, aku mau jadi spesialis nih kayak gitu kan. Aku butuh branding untuk
diriku sendiri. Personal branding, oke. Itu langsung aja bisa naikin. Karena kita kerja sama media-media lain gitu. Oh gitu. Oke. Nah, apakah selama 6 bulan ini, di awal tadi kan kita ngomong bisa jadi biaya hidup, menutup biaya hidup. Bisa banget. Oke, kalau bisa banget 6 bulan loh udah bisa jadi apa, nutup biaya hidup, jadi sumber penghasilan gitu kan. Iya. Berarti kan sebenarnya bisnis ini, digital marketing atau kreator konten ini adalah sesuatu yang menjanjikan. Menjanjikan banget kalau misalnya ada peluang. Tapi Oke. kalau misalnya masih belum ada peluang, agak sulit. Oke. Memang sih yang namanya peluang kadang harus kita cari. Nah, Kadang peluang ada Kadang di depannya, biasanya di depan langsung mata, keluar. tapi kitanya nggak nyadar nah ya. biasanya nggak sih? banyak mikir. Nah, kalau aku kemarin nggak banyak mikir. Orang dulu gaji cuma 800.000 mbak. Oke. Ya udah aku pegang 800.000. Terus gimana untuk cicilan rumah? Oh iya. Akhirnya ya udah bikin perusahaan sendiri, alhamdulillah lah. Bisa berkali. Ngetim berapa orang? Awalnya kita cuma bertiga ya. Heeh. Sekarang alhamdulillah ber-8. Alhamdulillah. Berarti bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Betul ya. Nah, Mas Cahyo ini kan kalau ngomongin soal kreator konten kan harus kreatif. Pernah nggak sih ngerasa aku buntu? Itu sering banget kalau buntu. Terus gimana tuh? Karena kan kadang ada deadline dong. Ada banyak banget. Iya kan, Ya. deadline-nya yang ini pamer paha, padat merayap penuh harapan gitu kan. Deadline pamer paha, apa itu? Padat merayap penuh harapan. Karena iya, diharapkan pas on time deadline gitu kan. On time banget sih. Nah, biasanya ngatasinnya gimana kalau pas buntu-buntu tuh? Aku butuh me time sebenarnya. Oh gitu. Ya. Me time-nya gimana? Me time-nya aku ke Indomaret beli Indomie rasa strawberry. Itu doang. Terus minum di mobil sama main game deh, selesai. Itu langsung fresh. Sereceh itu, Mas. Iya. Proses kreatif itu kan macam-macam ya. Iya, Apalagi benar. kalau misalnya kreator konten. Ini lagi pegang berapa produk atau berapa klien? Beberapa kliennya sekitar berapa ya? Sekitar 14 atau 15. Dan itu Jalan barengan? monthly, ya. Wey. Monthly. Yang monthly. Kalau misalnya yang sekali itu ya cuma berapa ya? Cuma dikit. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Cuman kan yang tak pegang kan hanya yang monthly aja kan. Karena Kalau- itu kayak gaji lah. Ya. Kalau yang monthly kan berarti ada ini ya Mas. Maksudnya apakah untuk take foto atau take videonya itu memang ada jadwal? Ada jadwalnya tertentu. Oke. Jadi setiap tanggal sekian tanggal sekian. Jadi kita bisa batasi. ke plotting ya. Ya, pasti. Oke. Jadi bukan berarti setiap kali postingan atau tayangan Nggak. itu produksinya beda hari. Bisa jadi dalam satu hari di Oh renteng iya, gitu. kalau misalnya emang kita produksi di lapangan otomatis kita menyesuaikan jadwal. Cuman kalau misalnya emang kita kayak upload biasanya terserah dari yang ini sih, yang ownernya lah ibaratnya. Tergantung Aku deadline mau ya. ini request hari sekian, hari ini. Oh gitu, hanya yang terjadwal adalah proses produksinya. Iya, benar. Begitu. Oke, berarti yang kamu handle apa aja nih? Foto, Jadi mulai dari foto, video, terus medianya, media relationnya ya. Terus media, terus itu IG, YouTube. oh, medsosnya, medsos Medsos, media maintenance sosialnya. ya. Oke, terus apa juga termasuk apa ini namanya? Foto produk. Foto produk juga. Include ya? Oke. Jadi kalau channel kreatif ini ada beberapa. Ini kan payungnya ya channel kreatif. Jadi yang pertama itu ada foto produk Kota Malang. Yang kedua itu ada media, itu ada log Jatim sama log Jateng. Log itu catatan Jawa Timur, jadi catatan Jawa Timur. Nah terus ada jasa optimasi Instagram sama YouTube mencari Cahyo. Oh begitu. Iya. Oke. Nah berarti ini kalau misalnya ini saya seorang klien, ini biasanya yang akan menjadi pertanyaan banyak orang ya ketika mereka mau menggunakan jasa kreator konten. Iya benar. Ketika saya seorang klien ini, aku nggak ada ide nih sama sekali. Oke. Ya kan? Aku punya produk, anggaplah produk kacang goreng nih misalnya. Udah ada produknya, kemasannya udah ada, izin udah aman segala macam. Cuman aku bingung untuk medsosnya kemasannya kayak gimana. Apakah dari CNA Kreatif ya namanya? Iya, benar. CNA Kreatif ini juga sekaligus mengkonsep untuk konsepan untuk
produk brandingnya atau personal branding seseorang atau gimana? Kalau untuk konsep sendiri sih sebenarnya dari by request sih Mbak. Jadi kalau misalnya emang ada yang Mas aku pengen di branding seperti ini kayak gitu. Jadi kan soalnya setiap orang kan brandingnya pasti beda-beda tuh, tujuannya untuk apa, untuk apa. Kalau misalnya untuk mempercantik sosmednya dia itu bisa. Mas aku udah tenar, jadi aku cuma percantik aja, ya udah. Cuman buat nambahin konten aja tapi kalau misalnya emang sebagai marketing juga, itu yang tinggi sih sebenarnya. Karena kita kan nggak hanya konten tapi kan juga pikiran juga tuh. Iya. Nah biasanya kan kadang klien ada yang manusia kan pasti macam-macam. Seandainya nih dia begini, aku nggak ada ide nih, buatin deh Mas konsepnya apa? Oke, kamu sudah ngajuin. Biasanya itu kamu langsung ngasih ini ide yang oke, yang fix menurut kamu paling cocok buat dia, atau kamu kasih opsi nih Mas? Jadi kalau aku sih biasanya saya kasih opsi. Jadi kayak yang brand sayur box. Sayur box itu yang dari Surabaya. Itu dia kan lebih ke video tuh. Nah, aku kasih nih referensi banyak banget. Ini dari ideku nih. Mau dipilih yang mana? Oh gitu. Aku pilih ini. Oke. Oh berarti bikin kayak bikin dummy sekalian dong ya? Bikin dummy projectnya dulu. Baru aku kasih klien, baru dia yang pilih. Oke, ini kita kerjakan selesai. Oh gitu. Ada nggak misalnya ada yang eyal-eyalan konsep, pernah nggak kejadian eyal-eyalan konsep sama klien ngeyel gitu loh? Dia udah nggak ngerti awalnya, dibuatin tapi dia ngeyel. Banyak banget sih Mbak, banyak banget ya. Jadi untuk klien-klienku semua yang nonton ya, saya minta maaf ya. Anak kreatif pasti gitu deh. Iya, jadi tapi ujung-ujungnya pasti ke saya gitu loh. Paham ya? Jadi Mas aku pengen yang gini loh, Cahyo aku pengen kayak gini. Gini loh, jadi Kak, jadi seperti ini. Kalau ngomongin digital marketing atau kreator konten itu biasanya orang pasti mikirnya apakah harus sekolah yang sesuai dengan kebutuhan kreator konten, misalnya apakah harus sekolah basic pendidikan, basic keilmuannya, apakah harus yang belajar tentang multimedia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari konten itu sebenarnya pengalaman sih. Jadi dari pengalaman dia bikin konten, ternyata udah aku menemukan sebuah algoritma seperti ini. Oh yaudah berarti dia sudah tahu nih ciri-cirinya, atau ini peluangnya kalau misalnya di Instagram seperti ini, kalau di YouTube seperti ini kayak gitu. Jadi lebih ke pengalaman. Kalau misalnya ya saya sebagai marketing ya, benar-benar marketing pure, nggak ada yang digital marketing dan sebagainya, itu nggak ada. Apalagi foto video. Nah awal sih kayak gitu. Soalnya awal kan saya mulai dari marketing sendiri, video sendiri, foto sendiri, editor sendiri. Semua dilakuin sendiri semua dilakuin sendiri. Baru kepepet. Nah begitu. Karena akhirnya kondisinya kepepet, butuh segala macam tersedia, akhirnya dilakukan sendiri gitu kan. Nah bener banget. Oke. Nah biasanya nih Mas, kalau ngomongin soal digital marketing, itu kan macam-macam ya. Permasalahannya itu kan macam-macam. Ada yang aku bisa naikin viewer tapi kontenku gitu-gitu aja, ya kan. Ada yang akun yang followernya, viewernya udah ratusan ribu bahkan jutaan gitu kan, tapi penataan feednya nggak oke. Berantakan biasanya ya. Nah itu sebenarnya yang harusnya dilakukan duluan yang gimana duluan sih? Sebenarnya kalau yang duluan sih sebenarnya lebih ke kontennya dulu ya. Kontennya dulu, soalnya kan orang kan pasti branding awareness-nya dulu. Branding awareness pertama kali dia melihat atau konsumen yang melihat, oh kontennya seperti ini, oh berarti bagus, berarti aku follow. Oke. Berarti contoh nih ya, Instagram nih, misalnya feed, misalnya ini akun baru banget nih, akun kosong nih. Feed ketata berapa feed, itu baru kita mulai mikirin untuk booster follower. Kalau saya sih biasanya sekitar dalam 1 bulan ya, kita boost terus, mungkin sekitar berapa foto video ya. Pokoknya total sekitar 20-an, 27 lah. Jadi 9 ke atas. 9 ke atas Instagram ya? Lah ya. 9 ke atas itu udah kita keluar media nih. Karena kita udah membentuk suatu, intiku tuh seperti ini gitu. Oke, sudah ada ininya berarti ya, sudah ada warnanya. Maksudnya mau konsep yang seperti apa? Mau dibikin rustic kek, atau black and white kek, atau? Jadi dilihat itu udah rapi. Oh gitu. Udah rapi, itu baru kita keluar di media. Bahwa misalnya
kita ngomongin aja jualan sayur online lah ya. Kita sayur online. Ya udah kita, oh ini ternyata sayur online gitu. Kalau misalnya dari awal kita booster, otomatis kan apa yang kita lihat? Oh iya. Nggak iya. tahu iya. kan ini sayur apa ya? Kan Cuman- dikira cuman di foto pedagang doang wortel sayur. dua batang gitu kan. Nah, kayak gitu kan Saya nggak jual tahu. sayur online nggak mungkin juga ya. Iya. Oke. Berarti memang ya harus dimatangkan dulu konsepnya. Iya konsepnya. Kalau seandainya ada akun yang udah lama, kita ngomongin Instagram deh. Akunnya udah lama nih, dia udah ngisinya udah acak-acakan, maksudnya udah random banget, Iya. udah random. Nah, ketika suatu ketika si akun ini dia mau mencoba untuk menata feednya, Iya. apakah perlu yang postingan yang sebelumnya itu di take down? Oh udah nggak usah. Nggak perlu Nggak usah. sih sebenarnya. Jadi langsung main ditata aja ya, Iya, tung ditata gitu aja. aja ya. Karena kan langsung nata kita ya jadi Oh gitu. Jadi yang lama-lama nggak perlu di take down ya? nggak perlu. Nggak perlu diarsip juga? Tidak perlu. Oke. Kalau yang aib perlu lah. Kalau Aib masa diposting mas? Kan biasanya. Oh, curhat. Dulu ya. Gitu. Ah iya. Ternyata aku dulu alay gitu kan nggak pernah posting biasanya kan gitu. Oke. Tapi saya kadang juga jijik sih ngeliat postingan saya yang lama. Nah, Tapi iya, ya itu. sudahlah, itu perjalanan hidup aku gitu kan. Iya. Maksudnya kalau saya nggak, kalau saya secara pribadi saya nggak malu gitu loh, karena buat reminder juga ya. Nah. Hey, dulu pernah alay 4 tahun yang lalu, sekarang jangan kau ulangi gitu. Nah kan. ya kayak gitu juga bisa sih sebenarnya. Itu pun sekarang juga dibuat konten kan. Sekarang kan ada IG Reels. Nah itu Oh ya. keren banget tuh investmentnya tuh. Iya, justru Parah bagus itu tuh IG Reels. Nah, Karena mungkin dia sedikit menduplikasi TikTok ya. ya sangat mas. Sangat lah ya. Tapi main TikTok juga, TikToker juga. Main TikTok juga. Main TikTok. Oke. Kalau ngomongin TikTok sama Instagram, ini kan adalah dua media platform yang beda. Ya. Ya, Instagram adalah media sosial ya kan. Iya, bener. Kalau TikTok kan lebih ke distribusi konten. Bener nggak sih? Iya mirip-mirip. Ya, itu perlakuan algoritmanya Beda. beda. Berarti ketika kita, kalau Instagram kan orang biasanya ngelihat dari feed, iya kan, bagus nggak. Tapi kalau TikTok lebih ke apa ya? FYP. Oke, FYP itu bisa menjadi sebuah postingan bisa menjadi FYP ketika dia didistribusikan lebih dari 2 orang kalau nggak salah. Ya kan, itu tangtung gitu kan, model kayak MLM gitu kalau nggak salah ya kan. Nah, itu kan gini. Ada nggak sih, kan saya sering ya ngelihat, mungkin yang nonton podcast ini juga sering lihat bahwa ada postingan di TikTok. Tips biar FYP. Nge-like lebih dari 8 kali gitu kan, tung gitu kan. Itu benar nggak? Enggak lah. Oh enggak ya? Gimik itu. Oh itu berarti sesat. Itu tips yang sesat guys, yang dipakai. Jangan Itu cuma percaya itu. clickbait sih sebenarnya. Jadi sekarang Oke. karena TikTok itu kan kalau sama Instagram Heeh. bocil-bocil kan main TikTok mbak. Yes. Jadi gampang lah ditipu. Jahat banget sih. Tapi antara 2 tahun atau 3 tahun lagi pakai cara kayak gitu, karena yang bocil-bocil udah dewasa, Udah ngerti ya? udah ngerti. Udah terbiasa ditipu, udah kebal gitu kan. Jadi nggak mungkin nggak bisa nggak digituin. Oh, mungkin akan ada pola yang lain. Kan banyak tuh kayak clickbait kayak gitu di TikTok. Iya. Ngaruh nggak pakai back sound yang lagi trending? Oh ngaruh banget. Oh ngaruh itu. Ngaruh banget. Reels sama TikTok ngaruh banget. Kalau pakai sound yang lagi trending ngaruh ya? Oh, ngaruh banget ya. Oh, oke. Main. Padahal saya maunya kalau mau bikin TikTok suara saya sendiri, gitu, nyanyi sendiri gitu. Kalau FYP itu gede. Oh. Diserang banget, apa namanya? Kayak banyak follower lah. Oke. Kalau misalnya emang bejo ya. Tapi kalau orang bejo ya 12, 45 paling banyak ya paling 120. Ya Allah, viewerku 6. itu juga keluargaku semua. Kebangetan gak sih? Jadi di refresh. Iya. Oke. Biasanya nih kalau saya yang banyak sekarang orang pertanyaannya adalah biar FYP harus gimana gitu loh kalau kita ngomongin TikTok. Kalau misalnya kita ngomongin algoritma TikTok itu dilihat dari kontennya apa namanya akunnya sendiri. Nah, jadi pasti nih, misalnya aku pengen upload pagi, siang, sore, malam, tengah hari atau pagi hari subuh, itu dilihat FYP itu yang mana nih. Oke. Kalau misalnya FYP yang malam jam sekian, ya udah.
itu udah nemu tuh algoritmanya. Gampang banget sebenarnya. Pokoknya rajin ngamatin ya sebenarnya. Iya, sebenarnya rajin ngamatin. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya nggak lagi sibuk kan males upload. Ternyata FYP lupa. Aku Iya, tadi upload jam berapa ya? Gitu. Iya, Pasti. Tapi kayak gitu di Instagram juga berlaku nggak? Atau beda? Beda Instagram. Beda. Ada Style-nya lagi. beda lagi ya? Beda lagi. Kalau Instagram wah lebih keren nih algoritmanya. Oh, lebih ini ya, lebih detail. Oh, oke. Terus kalau ngomongin konten, biasanya orang akan merasa gini mas, kebanyakan ketika teman-teman yang baru memulai usaha nih, terutama ya kan online shop atau apapun ya, UMKM atau apapun, mereka kesulitan bikin konten karena mereka nggak nemu ide, ya kan. Terus bisa juga mereka bingung captionnya mau gimana. Ada trik tips nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya ngamatin aja kompetitornya. Kompetitornya apa? Produk serupa. Iya kompetitor, sih sebenarnya nggak serupa banget. Misalnya saya jualan bebek, banyak jualan ayam, ya udah nggak apa-apa. Oh gitu, sama-sama makanan. Oke. Kalau baju ya sama-sama baju. Oh gitu, oke. Jadi ngelihat kompetitor, ngikutin tren atau melawan tren. Kalau misalnya emang melawan tren, kalau misalnya emang dia itu kuat, dia bisa naik. Tapi kalau misalnya emang lemah atau nggak kuat, dia bakal terhanyut, dia hilang. Oke. Tapi benar nggak sih ketika kita di TikTok video amatir tuh jauh lebih gampang naik daripada video yang niat banget bikinnya? Itu biasanya dari FYP biasanya kalau misalnya lagi trendingnya, kalau misalnya yang yang kemarin tuh yang Gunung Semeru ya, kan banyak banget, cuma satu video tapi di share sama media-media banyak banget. Itu kan view-nya tinggi semua nih. Nah itu karena lagi ada high kayak trending topiknya itu. Oke, Gunung Semeru. Kalau misalnya ada nih, soalnya ada teman saya seorang videografer, tapi videografer memang untuk bukan untuk medsos, untuk profile, terus kemudian dia juga sering menang kompetisi festival semacam itulah, lomba-lomba multimedia kayak gitulah. Videonya bagus-bagus. Kalau misalnya dia terima project pun harga puluhan juta gitu. Tapi ketika udah di TikTok, yang nonton cuma nggak sampai 100 gitu loh yang lihat. Dia tuh sampai kesel gitu loh. Masa aku gawe video angel-angel kalah kalau si joget-joget mek ngene-ngene tok gitu. Jadi emosi loh dia. Sudah aku nggak mau main medsos lagi ya sampai segitunya. Tapi akhirnya dia paham gitu loh. Algoritma TikTok emang beda aneh banget sih. Jadi kalau misalnya aku pernah banget bikinnya produksinya 3 jam, editnya sekitar 4 jaman, cuma 7 jam ya, view-nya cuma 200. Itu karena kesalahan timing posting. Iya. Ya. Sama musiknya original. Oh, kalau semakin original semakin galak. Saya nge-video pakai handphone. Halo Mbak, gini thread, tak kasih video. Ini adalah podcast keren nih, ada di angkot gitu ya. Aku TikTok, view-nya pasti 2000 ke atas. Oh, oke. Iya. Pakai sound yang lagi trend. Oh, yang lagi trend. Oke. Makanya sekarang kalau misalnya bikin TikTok nggak perlu, kalau misalnya yang awal-awal ya nggak perlu pakai kamera bagus, edit yang terlalu lama. Coba aja kita memanfaatkan apa yang ada gitu loh. Misalnya yang punya handphone, dia udah punya handphone gitu. Nanti kita bisa musiknya disesuaikan kayak gitu. Terus pinter-pinter cari clickbait kayak gitu. Itu pasti jadi langsung naik sih kayak gitu. Oke, clickbait mungkin kalau bahasa sederhananya adalah judul. Iya, judul terus ada captionnya itu. Oke. Iya. Berbicara soal kreatif memang nggak akan ada habisnya ya kan, semua orang pasti punya caranya masing-masing, bahkan untuk membangkitkan kreativitas cuman butuh kemasan susu kemasan rasa stroberi. Sesimpel itu kalau untuk Cahyo, ya kan? Rasa stroberi pokoknya. Oh iya, pokoknya rasa stroberi ya. Oke. Meskipun nggak suka buah stroberi ya. Pokoknya susu rasa stroberi lah ya. Oke. Nah, ini dong special statement buat teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Jadilah seorang anak muda, jadilah orang kreatif, jangan bermalas-malasan, karena perjuangan adalah seni. Oke.
perjuangan adalah seni. Ini keren karena setiap perjuangan setiap orang pasti ada seni yang berbeda-beda juga. Pasti banget. Oh, oke. Thank you Mas Cahyo sudah main sama kita, jalan-jalan sama aku kita. juga terima kasih udah diundang di sini. Wah. Sukses terus di CNA Kreatifnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga untuk follow and subscribe. Jangan cuma podcast Saling Sapa Jalan-Jalan di Taufik Sakuwata Channel, tapi juga di Rica juga. Rica. Asik, di Rica juga. Langsung deh kepoin deh ya. Jangan lupa subscribe. Terus juga thank you untuk Benih Jagung Pandawa. Thank you juga untuk Coca Cafe by Babun T-shirt yang sudah support kita. Ada ayam kisanak, ada setiap kisah di makanan enak. Asik. Ada juga jamu uti, thank you. Ada Zerolin, BK Motor Ashika, Milenial Utas, Jadendo Pratama dan teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Thank you, terima kasih. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Bye bye.